Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Hadi Saputra dengan NIM 25502200028 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C1 MBR. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini pada dasarnya didominasi oleh ekonomi konvensional. Sistem ini berorientasi pada mekanisme pasar, efisiensi, dan pencapaian keuntungan maksimal. Namun dalam prakteknya, ekonomi konvensional sering menimbulkan persoalan baru seperti ketimpangan sosial, eksploitasi, dan lemahnya landasan etika. Sebagai alternatif, hadir ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Ekonomi Islam tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai aktivitas material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus berlandaskan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kedua sistem ini berbeda, baik dari sisi prinsip, tujuan, maupun prakteknya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai ekonomi konvensional. Ekonomi ini dikembangkan dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan John Maynard Keynes yang melihat manusia sebagai homo economicus, yaitu individu yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam ekonomi konvensional terdapat dua sistem besar. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur perekonomian. Produksi dan distribusi banyak dikendalikan negara dengan tujuan pemerataan. Kelebihan sistem ini adalah kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin dan adanya perencanaan nasional. Namun, kekurangannya adalah birokrasi yang berat, kurangnya efisiensi, serta ketergantungan pada kepemimpinan pusat. Kedua, sistem ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sosialisme, kapitalisme memberikan kebebasan luas kepada individu dan memberikan pasar bergerak secara bebas. Kelebihannya meliputi efisiensi yang tinggi, inovasi yang cepat, dan kompetisi yang mendorong produktivitas. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti ketimpangan kaya dan miskin, eksploitasi tenaga kerja, hingga kerusakan lingkungan akibat orientasi pada keuntungan semata. Secara umum, ekonomi konvensional lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan kebebasan pasar, tanpa dasar moral yang mengikat. Berbeda jauh dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam bersumber dari wahyu dan hukum syariat. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi tauhid atau keesaan Allah sebagai dasar utama, keadilan, keseimbangan atau tawazun, tanggung jawab sosial, larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Dalam prakteknya, ekonomi Islam menekankan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bukan sistem bunga seperti pada ekonomi konvensional. Segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan jujur, halal, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Perbedaan kedua sistem antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yakni pertama, dari segi landasan. Ekonomi konvensional berpijak pada rasionalitas manusia, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan wahyu yang disertai nilai moral dan spiritual. Dua, dari segi tujuan. Ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan dan efisiensi, sementara ekonomi Islam berorientasi pada keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ketiga, dari instrumen keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai alat utama dalam transaksi, sedangkan ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil, zakat, wakaf, serta melarang riba. Keempat, dari sisi moralitas, ekonomi konvensional menganggap pasar sebagai mekanisme yang netral
tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan etika sebagai unsur wajib dalam setiap transaksi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem tidak hanya berbeda secara teknis, tetapi juga secara filosofis dan tujuan akhirnya. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi konvensional unggul dalam hal efisiensi dan pertumbuhan, namun seringkali mengabaikan keseimbangan sosial dan moral. Sementara ekonomi Islam menawarkan sistem yang lebih menyeluruh, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Harapan kami, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan lebih luas dalam kehidupan ekonomi modern, terutama oleh lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat agar tercipta sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Demikian pemaparan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.